Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok C akan mempresentasikan sistem pakar untuk diagnosis penyakit pada tanaman anggrek yang berkelompokkan pada Aditya Firdaus, Anurul Aziza, Dia Syafa, Syakir Kumala, dan Syaful Abdillah. Latar belakang akan dibacakan oleh Aditya Arda Firdaus. Silakan. Latar belakang. Pada saat ini, tanaman hias sedang marak-maraknya, sehingga banyak sekali masyarakat yang berminat untuk membelinya. Untuk memilih tanaman anggrek mana yang berkualitas tinggi, perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Namun, sering terjadi beberapa kondisi di tanaman anggrek ini tidak dapat didiagnosis, sehingga perhitungan untuk memberikan tanaman anggrek yang berkualitas tinggi cenderung subjektif dan membutuhkan waktu yang tergolong lama. Agar proses diagnosanya menjadi lebih objektif dan praktis, sebaiknya dilakukan komputerisasi dengan mengembangkan suatu aplikasi yang akan mengimplementasikan dengan metode yang tepat. Identifikasi masalah, yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang penyakit-penyakit yang terdapat pada tanaman anggrek yang dapat menyebabkan tanamannya mati, cenderung umum untuk mengabaikannya dan tidak segera mencari cara untuk mengobatinya. Sulitnya mendapatkan diagnosis awal dari penyakit pada tanaman anggrek karena sering disalahartikan sebagai hal yang biasa, contohnya daun agak sedikit menguning. Dan belum adanya sistem yang terintegrasi untuk memantau dan melacak perkembangan jenis penyakit yang terdapat pada tanaman anggrek. Sehingga banyak masyarakat yang tanaman anggreknya mudah mati dan mudah layu. Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan sistem diagnosa menggunakan algoritma forward chaining dan certainty factor. Yang pertama, memudahkan petani atau hobis dalam mengidentifikasi penyakit secara cepat dan akurat, menyediakan rekomendasi penanganan yang tepat berdasarkan gejala yang muncul, mencegah penyebaran penyakit melalui tindakan dini, dan menjadi media edukasi bagi pemula dalam budidaya anggrek. Adapun di sini spesifikasi targetnya meliputi cakupannya menambah data nama penyakit yang ada pada tanaman berupa penyakit-penyakit pada tanaman anggrek. Dalam menu ini penggunaan dapat melakukan proses penambahan, penghapusan, dan juga pengeditan. Lalu menambahkan menu tambahan pengetahuan di mana bertujuan untuk mengetahui apa saja masalah yang pada tanaman. Dan informasi berupa daftar penyakit beserta nilai MB, Measure of Life, atau nilai kepercayaan, dan nilai MD, Mixture of Interest Sleeve, atau nilai merupakan nilai yang dapat dari seseorang pakar. Nilai-nilai tersebut berupa nilai yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan pada proses diagnosis pada penyakit pada tanaman anggrek. Pada menu tambahan ini bisa juga penambahan, penghapusan, dan juga pengeditan. Ada juga menu tambahan gejala. Menu tambahan gejala ini berisikan informasi berupa daftar gejala yang terdapat pada tanaman anggrek yang terjangkit penyakit. Pada menu tambahan gejala ini menggunakan penggunaan dapat penghapusan, pengeditan, dan juga penambahan pada menu tersebut. Ada juga menu periksa gejala. Menu periksa gejala ini menu utama yang di aplikasi ini merupakan periksa gejala yang berisikan proses diagnosis pada tanaman anggrek. Adapun juga batasan sistem hanya mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala visual saja, tidak termasuk analisis lab, di mana dimaksud dapat mendiagnosis penyakit pada tanaman ini masih berdasarkan gejala yang telah dicatat dan didata oleh aplikasi karena belum melibatkan pengujian melalui tes laboratorium serta belum mencakup semua jenis penyakit pada tanaman anggrek. Dasar teori yang kita gunakan dalam mendesain aplikasinya yaitu dari Durkin, artikel dari Durkin tahun 94, di mana di dalamnya sistem pakar terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pertama pengetahuan, yaitu berisi fakta dan aturan yang diperoleh dari pakar. Kemudian inferensi, mesin inferensi, yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berdasarkan input pengguna. Kemudian antarmuka pengguna, yaitu media interaksi antara sistem dan pengguna. Dan fasilitas penjelasan, yaitu memberikan alasan di balik kesimpulan yang dihasilkan. Kemudian pendekatan model yang kita gunakan itu menggunakan role based system, yaitu if dan then. Kemudian jaringan saraf tiruan untuk klasifikasi gambar, fuzzy expert system, kemudian certainty factor untuk mengira probabilitas penyakit tertentu. Alur pengembangannya
yang kita gunakan yaitu pertama analisis, di mana sistem harus mampu mengidentifikasi penyakit umum, kemudian memberikan rekomendasi ataupun solusi, dan pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara mudah. Kemudian dalam perancangan sistem, di mana desain antarmuka intuitif dan mudah digunakan bagi petani atau pengguna awal. Kemudian pengembangan inferensi engine yang memproses aturan dan fakta dari basis untuk menarik kesimpulan. Yang terakhir, implementasinya yaitu uji sistem dengan kasus nyata dan membandingkan hasil sistem dengan diagnosis dari ahli. Pada fitur sistem, kita menggunakan basic login atau advanced fitur, lalu external database yaitu MySQL, lalu display isi database, edit atau input data ke database, diagnosa penyakit yang diinput oleh user berdasarkan certainty factor dari database, dan yang terakhir output berupa display presentase kemungkinan penyakit dan opsi cetak laporan. Untuk resource yang digunakan, kita menggunakan hardware berupa komputer, lalu user interface dengan script HTML, bahasa pemrograman Java, Visual Studio Code sebagai interface editor, XAMPP sebagai peranti host web server, dan yang terakhir browser untuk interface. Dan berikut adalah tampilan-tampilan dari halaman website atau aplikasi kami. Di sini yang pertama ada halaman login dan juga halaman utama. Dan selanjutnya ada halaman perhitungan dan halaman cetak hasil. Ini ada pengujian dan pembahasan, uji kasus skenario gejala, revisi, peningkatan berdasarkan pengujian, perbaikan aturan, penambahan pengetahuan baru, penyesuaian logika, dan inferensi. Kelebihannya, kemudahan bagi para pengguna dan ahli mengenali penyakit tersebut. Proses diagnosis cepat dan hasil disertai dengan presentasi yang keyakinan. Dapat diakses melalui browser serta ramah terhadap pengguna antarmuka. Kekurangannya, masih terbatas pada gejala visual tanpa pengujian laboratorium. Basis pengetahuan masih terbatas karena belum mencakup seluruh jenis penyakit anggrek yang mungkin terjadi. Tantangannya dalam mendapatkan data MB dan NB yang akurat dari pakar. Adapun kesimpulan dari sistem pakar ini yaitu proyek berhasil merancang dan mengembangkan sebuah sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis penyakit tanaman anggrek. Digunakan metode forward chaining untuk penarikan kesimpulan dan metode certainty factor untuk mengukur tingkat keyakinan diagnosa berdasarkan gejala yang dimasukkan. Sistem mampu memberikan diagnosa awal yang membantu petani atau hobis anggrek dalam mengambil tindakan pencegahan dan pengobatan. Sistem masih memiliki keterbatasan dalam hal kedalaman basis pengetahuan dan metode diagnosis. Secara umum, sistem telah menunjukkan fungsi yang baik dan layak digunakan sebagai alat bantu dalam mendiagnosis sebuah penyakit tanaman anggrek. Adapun rekomendasi untuk pengembangan sistem ini ke depan, ada pengembangan lanjutan penambahan fitur analisis citra daun menggunakan machine learning agar diagnosis lebih akurat. Yang kedua, ada validasi dengan lebih banyak pakar. Perlu dilakukan wawancara dan validasi dengan lebih banyak pakar tanaman anggrek guna untuk memperkaya basis pengetahuan. Yang ketiga, ada integrasi mobile. Sistem dapat diadaptasi ke platform mobile agar dapat digunakan secara langsung di lapangan oleh petani. Dan yang terakhir, peningkatan visualisasi. Perlu ditambahkan ilustrasi gejala dan penyakit agar pengguna awam lebih mudah memahami diagnosa. Oke, kali ini saya akan menunjukkan database apa dan juga aplikasi dan tampilan-tampilan pada websitenya. Di sini kita dari database dulu, kita menggunakan database PHP MyAdmin atau MySQL. Dan terdapat ada database gejala, hasil perhitungan, pengetahuan, pengguna, dan penyakit. Oke, selanjutnya kita akan melihat tampilan websitenya. Di sini tampilan awalnya itu tampilan login. Di saat kita mempunyai akun, kita dapat mendaftarkan akun terlebih dahulu dengan mengisikan nama, email, dan password. Jika sudah, tinggal dicentang checklist, lalu daftar. Nah, jika sudah,
kita isi emailnya dan passwordnya yang sudah tadi kita buat, dan tinggal login. Nah, ini adalah tampilan dari menu beranda atau tampilan awal pada website yang kami buat. Untuk menu selanjutnya, kita akan ke menu tambah penyakit. Pada menu ini, para pakar dapat menambahkan kode penyakit dan nama penyakit, dan juga dapat mengedit dan juga menghapus dari penyakit tersebut. Selanjutnya ada menu tambah pengetahuan. Nah, di sini para pakar bisa menambahkan persentase dari penyakit yang terjadi, apakah mereka percaya atau tidaknya, dan juga dapat mengedit dan menghapus juga. Lalu selanjutnya ada menu tambah gejala. Pada menu tambah gejala, di sini kita dapat menambahkan gejala yang terjadi pada tanaman anggrek, dan juga kita dapat mengedit, lalu mendelete juga. Nah, di sini adalah menu periksa gejala. Di sini adalah menu utama yang digunakan untuk memeriksa gejala pada tanaman anggrek tersebut. Langkah awal untuk memeriksanya, kita dapat memasukkan nama tanaman anggrek tersebut. Lalu jika sudah, kita dapat mengecek gejala yang terjadi, apakah bercak kuning pada daun ataupun daun menguning secara perlahan. Di sini kita bisa menceklis kondisinya. Jika iya, maka kita checklist, dan di sini ada banyak pilihan untuk kondisi yang terjadi. Apakah bercak kuning pada daun tersebut? Iya, iya pasti ada, atau mungkin terjadi seperti sedikit atau banyak. Kita tinggal dipilih saja. Sini kita coba salah satu penyakit. Kita checklist secara random. Jika sudah, kita tinggal proses. Nah, untuk selanjutnya di sini ada proses perhitungan, di mana dari MB dan MD tersebut dijumlahkan. Selanjutnya ada hasil perhitungan, itu hasil dari MD dan MD tadi. Oke, karena ini localhost, jadi ini rada loading. Kita tunggu sampai selesai loadingnya karena menu untuk mencetak data penyakitnya belum muncul. Tapi dari hasil perhitungan ini kita sudah mengetahui penyakit apa yang terjadi pada tanaman anggrek tersebut dengan menjelaskan gejala-gejala yang terjadi. Sini kita tinggal melihat seberapa gede persenan yang terdapat pada penyakitnya. Untuk pada penyakit bercak daun terdapat 99,8%. Lalu karat daun 90%, kering 0,9%, dan busuk akar 0,52%. Kita tinggal mencari saja persenan yang paling tinggi yang mana. Maka itu adalah hasil dari penyakit yang terjadi pada tanaman anggrek tersebut. Coba kita ulang karena tadi yang rada error. Oke, mungkin saya akan menunjukkan hasil dari yang sudah saya download. Nah, untuk hasilnya mungkin akan seperti ini.
Ini adalah salah satu hasil yang sudah saya download. Di sini penyakitnya busuk batang, yaitu dengan persentase 92%. Dan di bawah sini ada tanda tangan untuk penjual anggreknya ataupun pakar yang melakukan pengecekan. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Silakan Kak Saskia. Dan kita telah di penghujung presentasi. Terima kasih jika ada kesalahan dan pengucapan, dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.